hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Budi Hermawan, SPD, MPil SNE. Yang saya hormati Kasubag Tata Usaha, Ibu Rizky Silvana, SSTP MAP, dan Ibu Analis Kebijakan Ahli Muda, Ibu Santi Kurnia Dewi, SPD MPD, Ketua MKKS, SMA, SMK, SLB, para pengawas, pembina se-Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Ketua MKKS, beserta pengurus se-Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, serta Kepala Sekolah SMA, SMK, SLB, Negeri dan Swasta, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, para arsiparis ahli muda, staf KCD, dan seluruh peserta rapat mingguan yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara rapat mingguan walaupun secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, untuk memulai acara hari ini, mari kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Jabar Juara. Keramahan penduduknya menenangkan jiwa, hidup dalam kedamaian makmur sentosa. Jawa Barat selalu siap di setiap
juara, Jawa Barat juara, juara lahir batin, bersagi berbakti pada negeri. Jawa Barat juara, Jawa Barat juara, juara lahir batin, bersagi berbakti mengabdi pada negeri. Jawa Barat, ya pastinya juara. Jawa Barat, ya pastinya juara. Jawa Barat harus juara. Jawa Barat juara, Jawa Barat juara, juara lahir batin, bersagi berbakti pada negeri. Jawa Barat juara, Jawa Barat juara, juara lahir batin, bersagi berbakti mengabdi pada negeri. Oh yeah, juara lahir batin, bersagi berbakti pada negeri. Jawa Barat juara, Jawa Barat juara, juara lahir batin, bersagi berbakti mengabdi pada negeri. Oh, berbakti mengabdi pada negeri. Jawa Barat pasti juara. Baiklah para peserta rapat yang berbahagia, untuk kelancaran rapat mingguan kali ini akan dipandu oleh moderator kita, Arsiparis Ahli Muda dari SMAN 4 Karawang. Kepada Ibu Rimawati FE dipersilahkan. Terima kasih pada Ibu Yanti Gustina SPD yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk melanjutkan dan memandu rangkaian acara pada rapat mingguan virtual cabang Dinas Wilayah 4 tanggal 7 Maret 2023. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah Ibu Bapak yang saya hormati, untuk memulai acara rapat minggu ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk menyapa para narasumber dan peserta rapat yang sudah hadir pada ruang virtual ini. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Budi Hermawan SPD, MPhil SNE. Yang terhormat Kasubag Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Ibu Rise Silvana STTP MAP. Yang terhormat Analis Kebijakan Ahli Muda, Ibu Santi Kurnia Dewi SPD MPD. Bapak Ibu Pengawas Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Ibu Pengurus MKKS Cabang Dinas Wilayah 4, Bapak Ibu Kepala Sekolah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4,
Bapak Ibu Arsiparis Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Ibu staf Cabang Dinas Wilayah 4, serta peserta rapat mingguan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baiklah Bapak Ibu, untuk penyampaian paparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Kasubag Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Ibu Rise Silpana STTP MAP. Mohon maaf, Ibu sudah bergabung, Bu? Iya Bu, sudah Bu. Oh ya, mangga Ibu. Baik Bu, makasih Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Ibu Analis, Ibu Santi Kurnia Dewi, Bapak Ibu pengawas SMA, SMK, SLB, Bapak Ibu Kepala Sekolah, SMA, SMK, SLB, baik negeri dan swasta, dan juga Arsiparis, dan juga Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 yang hadir di rapat mingguan pagi hari ini. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Itu ada yang bocor ya. Pertama mengenai persiapan PPDB. Ini mohon maaf sebelumnya karena memang PPDB mungkin masih saya yang pegang. Ya, Bapak Ibu, di cabang dinas akan segera membuat SK PPDB cabang dinas wilayah 4 seperti yang kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Nah, nanti tentunya ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu di satuan pendidikan baik negeri dan swasta harus membuat SK PPDB ya di satuan pendidikan masing-masing. Jangan lupa Bapak Ibu cantumkan juga PPID dan ketua tim pengawas atau penanganan aduan ya Bapak Ibu, itu harus masuk ke dalam persiapan PPDB. Jadi terkadang SK-nya ada, SK PPDB-nya saja ada, tapi PPID-nya tidak ada. Ini adalah satu kesatuan. Jadi Bapak Ibu selain menyiapkan SK PPDB juga harus menyiapkan SK PPID ya. Di mana PPDB sekarang di bulan ini insya Allah sudah mulai launching aplikasinya. Jadi kita dipercepat lah ya gitu. Dan juga jangan lupa Bapak Ibu PPDB ini aturannya masih sama seperti tahun sebelumnya karena kita masih menggunakan Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Kemudian Pergubnya juga kita belum tahu mengalami perubahan atau enggak. Nah, yang jelas Permendikbudnya masih tetap sama. Jadi kurang lebih sama aturannya dengan PPDB tahun-tahun sebelumnya. Itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk sosialisasinya sendiri kami masih menunggu arahan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, baik mengenai bahan sosialisasi maupun juknis terkait pos PPDB di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Itu yang pertama ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sebentar lagi ini mungkin nanti sama Bu Analis aja ya, saya mengingatkan saja. Sebentar lagi akan melaksanakan US ya. Kalau SMK mungkin sekarang sudah melaksanakan UKK. Apabila akan dilaksanakan pengawas silang, mangga dengan Ibu Analis nanti ya, jangan mepet gitu ya Bapak Ibu. Jadi bisa kita persiapan untuk SK untuk SP pengawas silang dari Satuan Pendidikan Bapak dan Ibu. Kemudian tadi malam saya sudah menerima daftaran SK BOS ya Bapak Ibu. Alhamdulillah Bapak Ibu bisa ngecek hari ini sudah masuk belum ke rekening BOS-nya, karena di sini ada sekitar 128 sekolah. Ini SK pencairan gelombang 3. Itu sebanyak 128 sekolah sudah ada SK-nya. Jadi silakan Bapak Ibu untuk ngecek rekeningnya apakah sudah masuk atau belum ya Bapak Ibu ya. Kami di sini sangat merasakan terutama jenjang SMK ya yang sedang melaksanakan UKK bahwa butuh sekali lah
biaya operasional untuk menunjang UKK ini, karena memang rata-rata praktek itu alatnya baru-baru ya. Kemudian apa lagi ya? Udah cukup sih kalau dari saya, itu saja. Mohon maaf ini sedang ada di luar, kita sedang ada des untuk tupoksi dari cabang dinas, tupoksi dari UPTD. Jadi silakan nanti mungkin oleh Ibu analis ya, nanti katanya akan ada sosialisasi dari Gerakan Literasi Nasional, mungkin Ibu analis nanti bisa memandu semuanya ya. Atur nuhun Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih, sehat selalu untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rise Silvana STTP MPE yang telah menyampaikan paparannya. Mudah-mudahan kita bisa menindaklanjutinya. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pemaparan yang kedua yaitu, mohon maaf Ibu Santi sudah bergabung? Bu, sudah. Oh, ya. Yang pemaparan yang kedua yang akan disampaikan oleh analis kebijakan ahli muda Ibu Santi Kurnia Dewi. Saya persilahkan, mangga Ibu. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Bapak Ibu? Terdengar? Terdengar, Bu. Jelas, Bu. Bangga, Bu. Terdengar, Bu, jelas. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur senantiasa kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini hari Selasa tanggal 7 Maret kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi dan tentunya diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa melaksanakan seluruh aktivitas kita dalam rangka memajukan dunia pendidikan khususnya di cabang dinas wilayah 4. Salam selalu tercurah pada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah mudah-mudahan syafaatnya pun sampai kepada kita sebagai pengikutnya sampai akhir zaman. Pertama-tama yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 4, Bapak Budi Hermawan SPD, MPil SNE, yang saya hormati Ibu Rise Silvana selaku Kasubag dan Tata Usaha di Cabang Dinas Wilayah 4, yang saya hormati Bapak Ibu pengawas di lingkungan Cabang Dinas Wilayah 4, Bapak yang saya hormati juga Bapak Ibu Kepala SMA, SMK, SLB di Cabang Dinas Wilayah 4, Bapak Ibu Arsiparis, dan juga rekan-rekan tenaga administrasi yang ada di Cabang Dinas Wilayah 4. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Mohon izin saya akan share screen. Bapak dan Ibu, ada yang 3 kegiatan yang memang yang harus Bapak Ibu sikapi dan tindak lanjuti. Yang pertama mungkin saya akan coba share screen. Oke. Sudah terlihat Ibu Bapak? Mungkin? Sudah, Bu. Ya. Bapak Ibu ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah adanya kegiatan survei kepuasan pengguna. Nah, survei kepuasan pengguna ini suratnya keluar dari Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek tentang pemutahiran data sarana prasarana. Mohon maaf, ini adalah tentang izin Bapak, tentang pemutahiran data. Mohon izin, yang pertama adalah tentang pemutahiran data Dapodik, di mana surat ini keluar dari Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek tentang pemutahiran data sarana dan prasarana Dapodik untuk DAK Fisik bidang pendidikan, dan di sana berisi tentang batas pemutahiran data sarana prasarana untuk usulan DAK Fisik tahun 2024, yaitu pada tanggal 31 Maret 2023, tepat di pukul 23.59.
Nah, ini menjadi catatan kita Bapak dan Ibu apabila sekolah-sekolah akan melakukan usulan pemutakhiran data sarana prasarana. Nah, hal ini juga dibutuhkan Bapak dan Ibu sehingga kita mengetahui, cabang dinas pun akan mengetahui sekolah mana yang memang masih membutuhkan bantuan baik itu DAK ataupun bantuan-bantuan lain yang memang tidak tercover oleh DAK, yang mudah-mudahan kami akan mencoba untuk mencari solusi yang terbaik sehingga tidak ada lagi permasalahan-permasalahan yang timbul atau akan masuk kepada laporan baik kepada Distrik Provinsi Jawa Barat ataupun ke pihak yang lebih tinggi. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan pemutakhiran data ini, Bapak Ibu bisa mengambil atau mendownload panduan tentang pemutakhiran data Dapodik ini di laman https /2 kemudian explaining.kemdikbud.go.id garis miring ringkas garis miring panduan Sarpras 2023. Nah, Bapak Ibu nanti suratnya akan saya share di MKKS agar bisa dicermati oleh Bapak Ibu kepala sekolah atau juga Bapak Ibu arsiparis di satuan pendidikan. Nah, adapun hal yang mungkin saya sampaikan sedikit terkait dengan bagaimana kita akan mengusulkan kerusakan ataupun kerusakan yang terjadi di satuan pendidikan terkait dengan kerusakan bangunan. Nah, poin-poin yang pertama adalah Dinas Pendidikan melakukan evaluasi kondisi penilaian tingkat kerusakan bangunan di satuan pendidikan. Nah, Dinas Pendidikan tidak mungkin bisa memberikan hasil kalau Bapak dan Ibu tidak upload di Dapodiknya masing-masing. Nah, yang kedua, untuk penilaian tingkat kerusakan bangunan di satuan pendidikan, Dinas Pendidikan perlu bekerja sama dengan dinas yang menangani keciptakaryaan dengan menggunakan instrumen penilaian sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR. Format dapat diunduh pada laman yang tertera di layar Bapak dan Ibu. Nah, jadi sebelum mengusulkan, Bapak dan Ibu harus melakukan proses koordinasi dengan PUPR untuk dilihat berapa persen kerusakan yang terjadi di satuan pendidikan Bapak dan Ibu. Nah, hasil penilaian tingkat kerusakan bangunan tersebut yang tadi disampaikan pada format yang pada angka yang kedua tadi, itu disahkan oleh Dinas Pendidikan dan Dinas yang menangani keciptakaryaan. Nah, tentunya sebelum ke Dinas Pendidikan, Bapak dan Ibu juga harus melaporkan kepada kami di cabang dinas wilayah 4, sehingga kami akan melakukan proses pendataan sekolah-sekolah mana saja yang mengajukan DAK terkait dengan kerusakan bangunan. Satuan Pendidikan melakukan pemutakhiran data tingkat kerusakan bangunan dan mengunggah atau mengupload dokumen elektronik hasil penilaian dari PUPR itu, Bapak dan Ibu, ke laman yang sudah ada di sana. Sehingga terdeteksi oleh Kemdikbud dan tentunya ini mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan dan bisa lolos untuk bantuan terkait dengan DAK tersebut, Bapak dan Ibu. Dinas Pendidikan melakukan verifikasi kesesuaian hasil inputan satuan pendidikan dengan dokumen elektronik hasil penilaian melalui laman yang tertera di layar Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, dalam proses pengusulan harus melewati beberapa tahap. Jangan sampai disampaikan bahwa satuan pendidikan sering melakukan proses usulan tetapi memang tidak terdetek di laman Kemdikbud. Kami hanya mengingatkan Bapak dan Ibu batas waktunya untuk upload terkait dengan usulan itu batasnya adalah di tanggal 31 Maret 2023. Nah, ini menjadi catatan Bapak dan Ibu, dan untuk lebih lanjut Bapak dan Ibu bisa melihat atau mencermati Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis DAK Fisik tahun ajaran 2022 yang akan bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan penilaian DAK Fisik tahun 2024 ini.
Nah, itu untuk DAK ya Bapak dan Ibu. Yang kedua, informasi yang kedua adalah ada survei kepuasan pengguna di mana survei ini dilakukan oleh Kemdikbud lewat Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan atau PSKP dan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen BSKAP dan tim GovTex Edu Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi di mana sedang melaksanakan survei kepuasan pengguna dalam pemanfaatan platform rapot pendidikan. Nah, kami berharap Bapak dan Ibu saat melakukan survei nanti sampaikan apa yang Bapak Ibu rasakan terkait dengan rapot pendidikan, apakah mampu untuk bisa memahami tentang isi daripada rapot pendidikan kah, atau memang poin-poin lain yang dirasa belum sesuai, maka sampaikan dalam survei tersebut. Nah, Ibu Bapak, survei tersebut bertujuan untuk melihat kemudahan dan kepuasan pengguna serta mendapatkan saran untuk pengembangan platform rapot pendidikan lebih lanjut. Nah, karena ini tujuannya untuk pengembangan platform rapot pendidikan dan juga untuk kedepannya lebih memudahkan sehingga dapat menjadi bahan untuk analisis di satuan pendidikan, maka kami berharap Bapak dan Ibu sejujur-jujurnya untuk mengisi survei kepuasan pengguna ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu akan ditindaklanjuti oleh tim dari Kemdikbudristek ini. Nah, kegiatan survei ini akan berlangsung mulai tanggal 1 Maret sampai tanggal 11 Maret. Berarti kita masih punya waktu sekitar 4 hari lagi Bapak dan Ibu. Dengan sasaran responden yaitu pemilik akses platform rapot pendidikan dari Dinas Pendidikan, kepala sekolah, dan operator sekolah. Nah, mohon Bapak dan Ibu kepala sekolah dan operator sekolah bisa melakukan kegiatan ini karena kegiatan ini dilakukan secara daring. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk jenjang SD, SMP, SMK, itu bisa langsung mengisi survei rapot pendidikannya lewat laman yang tertera di layar Bapak dan Ibu. Nah, nanti suratnya atau edaran dari Kemdikbudristeknya kami akan share di MKKS, Bapak dan Ibu. Informasi yang ketiga, Bapak dan Ibu, adalah tentang Olimpiade Sains. Nah, seperti yang sudah kami share kepada para kepala sekolah, surat yang keluar dari Kemdikbud, Bapak dan Ibu, bahwa di situ berisi tentang Olimpiade Sains tingkat nasional tahun 2023 akan dilakukan secara luring tanggal 27 Agustus sampai dengan 2 September. 27 Agustus sampai 2 September 2023. Nah, oleh sebab itu, untuk mempersiapkan agar anak-anak kita bisa lolos ke tingkat nasional, maka harus melewati beberapa tahap. Tahapan pertama tentunya ada dilakukan seleksi OSN jenjang SMA mulai dari tingkat sekolah, kemudian tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, dan tentunya tingkat nasional. Nah, kami memang belum mendapatkan edaran dari tingkat provinsi, Bapak dan Ibu, tetapi Bapak dan Ibu bisa menindaklanjuti untuk bisa mempersiapkan anak-anak yang memang memiliki kompetensi untuk bisa bersaing dalam Olimpiade Sains ini. Nah, seleksi OSNK atau tingkat kabupaten dan provinsi itu akan dilaksanakan secara daring. Sementara OSN tingkat nasional akan secara luring di wilayah Jabodetabek. Jadi wilayah Jabodetabek mohon host bisa di mute. Ya, dilanjutkan Bapak Ibu,
dalam melaksanakan seleksi tingkat satuan pendidikan itu silakan dilaksanakan mulai tanggal 23 Februari sebetulnya Bapak dan Ibu sampai akhir Februari. Nah, sekarang sudah selesai. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekolah sudah punya siswa-siswa yang siap untuk melaksanakan kegiatan di tingkat kabupaten. Nah, saya menginformasikan pada MKKS, silakan MKKS menyiapkan untuk tingkat kabupaten kotanya, sehingga nanti kita akan bisa menghasilkan anak-anak yang memiliki kemampuan untuk bisa bersaing di tingkat Provinsi Jawa Barat. Nah, Ibu Bapak, selanjutnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Untuk seleksi akan diambil 5 peserta terbaik dari masing-masing bidang lomba. Nah, di dalam suratnya nanti, itu surat waktu kami share, itu sudah ada lampiran Bapak dan Ibu. Bagaimana seleksi per mata pelajaran yang ada di sana, syarat-syarat tiap mata pelajaran. Persyaratan khusus dan umum siswa dapat mengikuti OSN tingkat kabupaten ada di dalam surat yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah lewat MKKS. Nah, peserta yang lolos OSN tingkat sekolah sebetulnya dapat langsung mendaftar ke Balai Pengembangan Talenta Indonesia, tetapi alangkah baiknya Bapak dan Ibu, ini kan kita akan ada seleksi di tingkat kabupaten. Nah, untuk bisa hasil dari tingkat kabupaten ini yang akan masuk ke tingkat Provinsi Jawa Barat yang akan bersaing untuk tingkat nasional. Nah, laman pendaftaran terdapat di tautan yang ada di layar Bapak dan Ibu. Selanjutnya, tata cara pendaftaran akan disosialisasikan melalui web dan IG Pusat Prestasi Nasional. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu di operator sekolah ataupun tim OSN di sekolah masing-masing untuk bisa membuka IG Pusat Prestasi Nasional, Bapak dan Ibu ya. Karena di awal bulan pertama ini sudah akan ada informasi-informasi. Pendaftaran peserta harus disetujui kepala sekolah atau proktor. Peserta wajib mengisi data pribadi dengan valid dan kontak person peserta yang terintegrasi dengan layanan WhatsApp dan Telegram. Peserta khusus dan umum siswa yang dapat mengikuti SN tingkat kabupaten dapat dilihat dalam panduan. Sehingga Bapak dan Ibu, silakan nanti informasikan pada tim OSNK di satuan pendidikan untuk bisa menyiapkan anak-anak kita dan melihat persyaratan khusus dan umumnya. Adapun kemarin saya sudah mendapatkan informasi tentang akun, nanti mungkin dari kami tim KCD akan menginformasikan kepada operator sekolah, pada sekolah untuk melihat akun satuan pendidikan terkait dengan OSN. Nanti Pak Yundi dan teman-teman dari cabang dinas wilayah 4 akan menginformasikan pada Bapak dan Ibu di satuan pendidikan. Kemudian yang tadi Bu Risi sampaikan Bapak dan Ibu terkait ujian sekolah, kami mohon satuan pendidikan sudah membuat pos ujian sekolah. Untuk SMK sudah banyak masuk ke cabang dinas, untuk SMA baru 1-2 yang masuk untuk menginformasikan tentang pos US di sekolah masing-masing. Nah, halo, mohon diminta. Woi, berisik woi. Pak Herudin, tolong di-mute. Nah, kembali lagi Bapak dan Ibu terkait dengan US, maka Bapak dan Ibu satuan pendidikan silakan membuat pos US-nya baik SLB, SMA dan SMK. Mohon sampaikan kepada cabang dinas, mengetahui cabang dinas wilayah 4 sehingga kami tahu sejauh mana atau programnya seperti apa, pelaksanaannya kapan, karena Bapak Kepala Cabang Dinas nanti juga akan melakukan monitoring terkait dengan kegiatan US maupun UKK di SMK. Nah, Bapak dan Ibu, mohon sesegera mungkin membuat pos US-nya, dan nanti di dalam pos US Bapak dan Ibu juga akan harus mencantumkan pengawas silang yang akan dilakukan. Nah, untuk pengawas silang kami serahkan kepada MKKS untuk bisa melakukan pemetaan, nanti informasikan kepada cabang dinas.
Kenapa Bapak dan Ibu dilakukan pengawas silang? Tentu ini pun terkait juga karena kalau pengawas internal tidak mungkin bisa didanai oleh dana BOS maupun dana pemerintah untuk bisa membayar transportasi pengawasannya. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu silahkan tindak lanjuti semua informasi yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa melakukan yang terbaik untuk anak-anak kita dan juga kita bisa memberikan kontribusi yang terbaik untuk kemajuan dunia pendidikan khususnya di cabang dinas wilayah 4. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon dukungan Bapak dan Ibu baik SMA, SMK dan SLB karena sekarang SMK sudah ada pada kami, pada saya khususnya untuk bisa melakukan koordinasi. Silakan Bapak dan Ibu teman-teman kepala sekolah, apabila ada hal-hal yang ingin dikomunikasikan, komunikasikan langsung kepada kami di cabang dinas wilayah 4. Bapak Ibu, sedikit lagi, karena kemarin juga ada anak-anak kita yang juga terlibat tawuran, Bapak dan Ibu, mohon ini menjadi catatan untuk kita semua, perketat kegiatan yang ada di satuan pendidikan, komunikasi yang baik dengan orang tua, di mana sampaikan kegiatan di satuan pendidikan itu mulai dari berapa sampai jam berapa, sehingga setelah satuan pendidikan melaksanakan kegiatan di satuan pendidikan, maka siswa-siswa tersebut sebetulnya sudah menjadi tanggung jawab orang tua. Tetapi apabila berada di lingkungan satuan pendidikan, itu tetap menjadi tugas kita untuk melakukan pemantauan dan pembimbingan. Jadi kuatkan controlling kepada anak-anak kita, lakukan komunikasi dengan orang tua dengan baik, sehingga kita akan bekerja sama dalam melakukan proses pendidikan, baik secara knowledge maupun secara akhlak untuk anak-anak kita. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Santi Kurniadewi SPD MPD yang telah memberikan pemaparannya. Mudah-mudahan kita bisa merealisasikan dan untuk menindaklanjuti. Baiklah Ibu Bapak yang saya hormati, mohon maaf Bapak KCD sudah bergabung. Assalamualaikum. Baiklah Bapak Ibu, untuk pemaparan selanjutnya akan ada sosialisasi GLN. Apakah sudah bergabung? Halo? Bu Nunui sudah bergabung? Saya panggil dulu ya, Bu. Sudah bergabung. Ulangan Bu Herma atau dari informasi? Assalamualaikum. Kalau tidak ada dari pengawas, mungkin nanti masuk dari tim GLN Kabupaten ya, Bu? Mohon mangga, sudah gabung belum ya? Kan baru mau masuk. Oh ya, mangga. Apa ada dari pengawas yang akan disampaikan, mangga, Bapak Ibu? Sebelum ada yang bergabung, ada yang mau ditanyakan dulu, Bapak Ibu, silakan. Saya. Mangga. Mangga, Bapak, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMK Al-Muhajirin Purwakarta. Bu, saya mau bertanya hal dengan US.
di tahun-tahun sebelumnya itu kan pos itu kan di-share sama dinas ya. Nah, untuk yang tahun ini kita buat sendiri, kemudian diserahkan kepada KCD ya, untuk dilihat atau dipantau bagaimana pelaksanaan itu tersebut. Betul seperti itu nggak, Bu? Betul. Udah Pak? Halo? Sudah? Sudah Halo? Pak? Ya, sudah Bapak? Ya sudah, itu saja Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu, sesuai dengan surat edaran kami terkait dengan Fajrul, mohon di mute ya Pak. Tetapi menurunkan dari edaran yang kami sampaikan. Bapak Ibu silakan lalu sampaikan ke Bapak. Fajrul Kipli, mute matiin. Pak Jul, mohon maaf Pak Jul, di mute dulu Pak. Ya Pak, dari SMK. Woi, eta. Fajrul, mute-nya matiin dulu. Videonya, matiin videonya. Mute. Pak Jul Kipli. Nggak ada suaranya, Bu. Nah, Pak Jul. Admin. Bapak dari SMK sudah ya Pak? Pak Haji, masih ada yang mau ditanyakan? Oh, dari Pak Buaran itu, mangga silakan. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMN 1 Pabuaran. Terkait dengan informasi yang disampaikan oleh Bu Yunisu dan Bu Santi, terima kasih tadi sudah begitu jelas. Ini Pak Zul. Suaranya menghilang, Bu. Admin. Bu, saya boleh Bu dari Pabuaran? Bu Mangga, Bapak, moderator, terima Mangga, kasih. Bapak, mangga. Terima kasih. Di mute sama hostnya. Udah Bu. Boleh ya Bu ya? Mangga, Oke, Bapak. jangan Udah, di-mute mangga lagi. Bapak. Di-mute. Baik, terima kasih terkait dengan informasi dari Bu Rishe tentang pembentukan SKPPDB, kemudian tentang informasi pencairan dana BOS, alhamdulillah. Dari Bu Santi ada 6 yang saya catat tentang pencairan data Dapodik, Sarapras terakhir 31 Maret. Yang kedua survei kepuasan pengguna platform lapor pendidikan. Yang ketiga tentang WSN, yang keempat tentang pos US yang harus segera masuk ke KCD. Terkait pos US, apakah namanya masih US Bu atau PSAJ? Penilaian sumatif RT, karena beberapa sekolah kita ya itu kan berpengaruh juga dengan formatnya Bu ya, yang di dalam posnya nanti. Kemudian yang kelima terkait dengan pengawas silang, mungkin untuk SMP nih ya, kalau di SMA kalaupun ada nanti koordinasi dengan MKKS. Yang keenam, perketat kegiatan KBM. Komunikasikan dengan semua kegiatan sekolah orang tua. Kebetulan di sekolah kami sudah ada grup WA orang tua dan alhamdulillah setiap informasi terkait dengan program sekolah dan sebagainya selalu disampaikan kepada orang tua. Pertanyaan saya Bu, ini terkait dengan kegiatan penumbuhan budi pekerti, karena sebentar lagi kan kita akan masuk ke Idul Fitri, ke Ramadan ya Bu ya. Biasanya kan ada panduan Smart Trend. Kalau lihat tren akademik itu pelaksanaannya 3 minggu. 27 Maret kalau tidak salah sampai 14 atau 15 April. Nah, apakah nanti akan ada panduan khusus dari KCD bahwa pelaksanaan itu 3 minggu untuk sanlat atau kegiatan budi pekerti,
atau bagaimana Bu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dadang. Yang pertama terkait dengan betul Pak, kalau di SMK itu US Pak, karena edarannya adalah US. Kalau di SMA sesuai dengan edaran berarti adalah penilaian akhir jenjang ya Pak ya. Nah itu yang membedakan karena sudah keluar regulasi yang terbaru kalau untuk SMA. Nah terkait yang kedua, terkait Smarttrend, kita memang belum menerima informasi atau surat dari Distrik Provinsi Jawa Barat. Saya juga sedang berkoordinasi dengan bidang SMA. Mudah-mudahan sesegera mungkin ada informasi terkait dengan kegiatan Smarttrend yang biasa dilakukan. Jadi sabar dulu ya Pak. Kemudian yang berikutnya, informasi dari hasil Rapim kemarin Pak KCD, Bapak Ibu, pada kegiatan nanti itu ada bubos. Nah, ada bubos ya Pak. Dan bubos ini seperti biasa kan dulu rantang cinta ya kalau tidak salah. Nah, di tahun ini pun ada, dan itu ada di menjelang minggu-minggu terakhir di bulan Ramadan. Nah, itu pun secara juknisnya atau secara real pelaksanaannya itu belum ada, tetapi ini informasikan dulu. Nah, terus ada otomatis Smarttrend pun akan dilaksanakan karena tujuannya adalah untuk penguatan karakter siswa gitu ya. Itu mungkin Pak pertanyaan dari Pak Dadang. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Pak Dadang sudah jelas Pak? Sudah jelas Bu. Terima kasih. Nah, ternuhun. Untuk selanjutnya masih ada yang bertanya? Saya Bu, Mangga, izin Bu, bertanya mangga. Pak. Mangga. Assalamualaikum, terima kasih Bu Santi yang telah menjelaskan beberapa hal yang tadi. Saya dari SMA ITS Syifa Wanarja. Izin menjelaskan Bu terkait informasi OSN. Tadi disebutkan bahwa pelaksanaan OSN tingkat nasional itu diselenggarakan secara luring ya Bu ya. Nah, adapun yang saya tanyakan adalah terkait kegiatan OSN tingkat kabupaten, Bu. Itu kan dilaksanakan secara daring. Dan tadi saya sepertinya belum mendengar terkait informasi kapan atau waktu penyelenggaraannya. Nah, kalau sudah bisa diinformasikan terkait pelaksanaan OSN tingkat kabupaten ini diselenggarakannya kapan ya, Bu? Paling itu aja. Terima kasih. Ibu Santi, mangga. Terima kasih Bu. Terkait dengan OSN, Bapak Ibu, seperti yang tadi saya sampaikan, nanti surat edarannya akan kami share ya. Bapak Ibu bisa lihat di laman panduannya ya. Nah, untuk yang kabupaten, kita MKKS nanti akan melakukan koordinasi. Kami dengan koordinasi dengan MKKS. Kalau dulu di setiap MKKS akan melakukan proses kegiatan. Nah, kita akan menunggu biasanya dari MGMP tingkat provinsi yang akan melakukan proses kegiatan OSN tingkat kabupaten Bapak dan Ibu. Jadi yang jelas pelaksanaan itu pasti sebelum di bulan Agustus gitu loh. Supaya nanti bisa masuk pada sistem pelaksanaan OSN tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Sementara itu mungkin Bu Rika nanti akan kami share untuk suratnya di MKKS ya. Baik Bu, terima kasih banyak. Bu Rika sudah jelas ya? Iya Bu, insya Allah sudah. Baiklah Ibu Bapak, masih ada yang mau ditanyakan? Langsung sosialisasi aja Bu. Oh mangga. Untuk selanjutnya yaitu acara sosialisasi dari GLN, mangga. Apa sudah gabung? Halo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah di rumah. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Santi selaku pembina GLN kami di KCD 4.
Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Kepala Sekolah yang ada di KCD 4. Terima kasih hari ini saya bisa dihadirkan di acara rapat Minggon KCD 4 yang pesertanya Bapak dan Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati. Perkenalkan Bapak dan Ibu, saya Nunui Nurrohmah, pengajar fisika di SMA Negeri 1 Cikampek. Per hari ini saya diberi amanah oleh GLN Garis Jabar untuk menjadi koordinator dari literasi KCD 4. Dalam tugasnya saya dibantu oleh wakil dari wakil ketuanya untuk tingkat Kabupaten Subang, yaitu Bapak Iin Solihin MPD dari SMK Negeri 1 Subang, dan wakil ketua untuk wilayah Karawang saya dibantu oleh Ibu Nur Suryanah dari guru SMA Negeri 1 Karawang. Dan untuk Purwakarta saya dibantu oleh Ibu Leni dari SMA Negeri Jatiluhur. Serta saya juga dibantu oleh Humas dari Pak Robani dari SMA Negeri 1 Bungursari. Dibantu sebagai sekretaris Ibu Ira dari SMA Negeri 2 Subang, dan bendahara Ibu Dian dari SMA Negeri 1 Cikampek. Itu perkenalan saya, Bapak Ibu, sebagai pengurus GLN di KCD 4. Izinkan hari ini Bapak Ibu saya untuk mensosialisasikan Talenta 2023. Apa itu Talenta 2023? Izinkan Bapak Ibu saya untuk bercerita sedikit ya Bapak Ibu. Garilis Jabar itu adalah organisasi literasi yang diberi mandat, yang dilibatkan langsung oleh BBPMP untuk mengimplementasikan literasi di sekolah. Kemudian Garilis Jabar mengaspirasikan ke Disdik Provinsi Jawa Barat, kemudian ke Kemenag Jabar, ke Dinas Perpustakaan Kearsipan Daerah Jabar. Kemudian Garilis Jabar juga dibantu oleh ketua tingkat kabupaten kota selain KCD. Nah, ini adalah talenta itu adalah tantangan literasi untuk tahun kedua, dan tahun pertama KCD itu masih bersatu di kabupaten. Ya, mungkin karena kurang fokus dalam hal pendampingan, sehingga Garilis Jabar itu ada kebijakan baru untuk tahun ini, ada tingkat KCD dan ada koordinator tingkat KCD juga. Baiklah Bapak Ibu, supaya tidak terlalu lama-lama, saya izinkan untuk share apa itu Talenta 2023. Izinkan saya untuk share screen. Ibu, saya bisa ini? Nggak bisa ya? Belum bisa share screen? Ibu host? Bentar Bu, sebentar ya. Yep.
Belum bisa, Bu? Sambil menunggu share screen, Bapak Ibu, harapan saya setelah saya sosialisasi ini, sekolah-sekolah untuk ikut The Talenta 2023 ini. Karena menurut saya memang ini baik sekali, terutama sekolah-sekolah yang belum mempunyai program literasi di sekolahnya atau program literasi di sekolahnya belum terarah. Meskipun sekolah-sekolah yang sudah mempunyai program literasi, menurut saya ini bisa sebagai ajang untuk berbagi dan menginspirasi sekolah-sekolah lain. Mungkin nanti saya akan merekomendasikan sekolah yang sudah jalan literasinya, dan untuk tingkat nasional itu adalah SMK Negeri 1 Subang, itu sudah tingkat nasional literasinya, padahal itu SMK ya. Yang kita tahu kan SMK itu padat sekali kegiatannya, banyak praktek, tetapi beliau Pak Iin itu sebagai koordinator literasinya bisa mendapatkan penghargaan dari tingkat nasional. Nggak ada suara. Suaranya menghilang, Bu. Belum. Suaranya hilang, Bu. Emang ibunya lagi diem kali. Bapak Ibu sudah kelihatan? Sudah, Bu. Share screen-nya. Tunggu lihatin, Bu. Share screen-nya belum ada, Bu. Oh, belum ada. Tapi di sini Tidak sudah ada, Bu. Tidak ibunya ada, kelihatan. Iya, tidak ada, Bu. Tidak muncul. Oh, tidak muncul ya? Kenapa ya? Kalau susah di share link aja, Bu, biar kita Iya. lihat. Boleh. Ibu Santi sudah punya ininya. Ibu bisa dibantu ininya bahannya untuk diberikan ke host. Di sini saya sudah share. Mangga Ibu udah bisa, mangga dicoba dulu. Ibu udah dijadiin co-host. Oh, udah bisa. Dicoba dulu. Mangga. Tapi belum ada ya, Bu? Belum ada, Bu. Mungkin tidak kompatibel ya? Iya, Bu, Iya. belum ada. Ibu dibuka dulu, baru diambil filenya, dibuka dulu, Bu. Sudah, Bu. Filenya belum ada, sudah, Bu. iya. Filenya sudah saya buka. Di-share aja, Bu, ke itu. Ini ya. Siapa? Bisa, Bu. Iya, siap. Mangga. Gimana, Bapak Ibu sudah ada? Sudah. Ya. Ada, Bu, Mangga. Sudah dilanjut, Bu, Mangga. Ini program implementasi literasi melalui program Talenta. Jadi Talenta itu adalah tantangan literasi Nusantara. Meskipun ini adalah GLN Garis Jabar sebagai penyelenggara, tapi pesertanya ini bisa diikuti oleh seluruh Indonesia ya Bapak Ibu. Nah, implementasi literasi
sampai melalui program 7 hari dong Kak. Kominfo lagi backup. Sudah nampak, Bu. Ya. Nah, ini mungkin ini hanya latar belakangnya Bapak Ibu, kenapa kita harus meningkatkan literasi. Bapak Ibu sudah menurut saya sih sudah lebih paham. Dan saya juga grogi ini presentasi di depan para Bapak dan Ibu kepala sekolah. Nah, ini juga karena kunjungan ke perpustakaan juga rendah, itu juga salah satu latar belakang. Kemudian apa itu literasi dari National Institute for Literasi. Ini SK kami sinergitas TPLD dengan GLN Garilis Jabar. Jadi saya ada di SK yang paling bawah Bapak Ibu, SK pengurus Garilis Jabar tingkat KCD dan kota kabupaten. Nah, ini dasar hukumnya Bapak Ibu, saya sebagai pengurus. Nah, ini diagram alir implementasinya. Saya lewat saja ya Bapak Ibu. Nah, ini program literasi itu memang harus terarah supaya hasilnya bisa langsung dirasakan oleh siswa ya, dan menjadi efektif dan efisien. Di sini tidak mudah memang Bapak Ibu untuk mengimplementasikan literasi di sekolah, tetapi tidak mudah itu bukan berarti kita tidak bisa ya Bapak Ibu. Dengan dukungan semua stakeholder pendidikan pasti bisa. Dan kita tahu siswa sekarang itu udah kreativitasnya tinggi, kemudian cerdas dan kita memang perlu mengarahkan melalui literasi ini. Dan untuk mengimplementasikannya memang perlu tenaga, waktu, biaya, pikiran, dan perhatian khusus. Ini ada TPLD, yaitu tim pendamping literasi daerah, di mana ada dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, ada dari Kemenag, ada dari Garilis Jabar, ada dari KCD. Dan salah satu pembina literasi Jabar ini adalah Kepala KCD keberapa ya Pak Abur itu? Pak Abur adalah pembina. Dan Garilis Jabar bukan hanya GLS, Bapak Ibu, tetapi juga menyentuh literasi masyarakat dan literasi keluarga. Nah, mungkin untuk di sekolah itu ada kaitannya dengan literasi di tingkat keluarga, karena di sekolah itu kan ada grup keluarga ya, ada grup orang tua siswa ya Bapak Ibu. Jadi dari pihak sekolah itu kita bisa menarik atau berkolaborasi dengan orang tua siswa. Dan nanti juga tagihannya juga tidak begitu sulit, hanya orang tua itu mengarahkan, membimbing supaya anaknya cerdas literasinya. Kemudian ada tingkat masyarakatnya, yaitu untuk literasi tingkat masyarakat itu yaitu di suatu lingkungan atau ada ya di suatu lingkungan itu ada TBM, Taman Baca Masyarakat, di pojok-pojok lingkungan itu biasanya dimiliki oleh masyarakat. Ini hanya kegiatan kami, Bapak Ibu, mulai dari rakor, kemudian ada glamping, ada kemah literasi, ada koordinasi, selain rapat-rapat Zoom. Nah, ini adalah kategori dari pengurus GLN Garilis Jabar. Ada yang disebut pendiri atau founder, pelindung, pimpinan provinsi,
ada pengarah, dan seterusnya Bapak Ibu. Saya tidak baca semua. Nah, biasanya ada banyak yang bertanya, apa sih Garelis itu? Kenapa nggak Karasep atau Garanteng gitu ya? Gitu. Jadi GLN Garelis Jabar itu adalah akronim ya, singkatan dari Gerakan Literasi Nasional Guru, Siswa, Masyarakat, dan Keluarga Menulis dan Berliterasi. Wujudkan Nusantara literat, unggul, dan sejahtera. Jadi literat, unggul, dan sejahtera adalah jargon dari Garelis Jabar. Nah, visinya terwujudnya insan literat menuju Jawa Barat dan Nusantara literat, unggul, dan sejahtera. Jadi mudah-mudahan dengan literasi kita menjadi manusia yang literat, menjadi manusia yang unggul, dan kesejahteraan itu insya Allah itu akan mengikuti ya kalau kita sudah literat dan unggul. Kemudian misinya meningkatkan pemahaman GLN, meningkatkan kompetensi literasi, meningkatkan keterlibatan penggerak, penggiat literasi di masyarakat, meningkatkan penelitian literasi, mewadahi karya literasi, mengapresiasi hasil karya literasi, dan membangun jejaring literasi. Nah, seperti ini ruang lingkup literasi, tantangan literasi atau talenta 2023, talenta 2023 ini Bapak Ibu. Ada GLK, ada GLS, nanti ada GLM. Ini untuk GLK-nya. Ya, tetap jargonnya literat, unggul, dan sejahtera. Ini Dewan Kehormatan dari Garelis Jabar. Ya, ada Dewan Pembina. Saya lewat saja ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada koordinator kabupaten kota KCD periode 2023-2025. Nah, ini SK kami. Nah, ini yang tadi saya katakan GLS itu ada parentingnya. Ada Sigelis, ada The Library, ada tantangan literasi. Ini ruang lingkup media pengembangan literasi GLN Garelis Jabar, yaitu melalui penerbitan cetak. Jadi nanti diharapkan setelah selesai dari tantangan literasi, sekolah bisa menerbitkan buku siswa dan guru ya. Kemudian secara digital nanti ada bimbingan website untuk literasi, ada podcast, ada blog. Di sini ada bimbingannya. Kemudian ada di sini melalui medsos juga. Garelis Jabar itu ada grup WA-nya, ada di Instagram, ada di Facebook, YouTube, dan Telegram. Ini tantangan literasinya. Tentang literasi adalah sebuah program literasi yang digagas untuk memberikan tantangan literasi kepada peserta tantangan selama kurun waktu tertentu, selama 10 bulan Bapak Ibu. Jadi mulai dari Maret dihitung 10 bulan ke depan itu kita melakukan 10 tantangan. Itu apa saja nanti akan saya sampaikan. Nah, nanti peserta yang berhasil menyelesaikan tantangan akan mendapatkan penghargaan dari pejabat pemerintah, tokoh tertinggi Jawa Barat seperti Bunda Literasi dan Gubernur Jawa Barat, karena beliau-beliau Gubernur Jawa Barat
Nah, itu sekaligus sebagai pembina tertinggi dari tingkat Jawa Barat. Dan oleh tokoh setingkat nasional, yaitu dari Perpusnas. Tujuannya ini Bapak Ibu meningkatkan minat baca, karakteristik, profil pelajar Pancasila, kreativitas dan inovasi, pengembangan kompetensi dan seterusnya Bapak Ibu. Nanti bisa dibaca. Nah, untuk tingkat KCD, jadi saya di sini berkoordinasi dengan koordinator tim literasi tingkat sekolah, yaitu SMA, SMK, dan SLB yang dikelola oleh KCD. Ini jenis tantangannya Bapak Ibu. Yang pertama diklat literasi. Sebentar ya Bapak Ibu. Nah, nanti peserta dari literasi itu bisa perorangan, juga bisa tim. Ya, kalau perorangan 1 orang, kalau tim itu terdiri dari 9 orang, di mana di situ guru dan siswa bisa berkolaborasi. Jadi dari 9 itu idealnya guru 3 dan siswa 6. Nah, jadi di situ dengan asumsi satu guru itu membimbing 2 siswa itu selama 10 bulan. Nah, ini tantangannya Bapak Ibu. Yang pertama adalah diklat literasi. Diklat literasi itu nanti kami berikan di dalam bentuk daring, yaitu peserta nanti masuk di web Talenta 2023. Jadi nanti yang membuat akunnya hanya salah satu saja, tetapi nanti ada linknya, diberi link, semua peserta bisa mengikuti diklat literasi. Ini setiap bulan 1 kali diklat literasi. Nah, meliputi apa saja nanti diklat literasinya, mulai dari pengetahuan umum, kemudian pelatihan menulis, kemudian ada AKM, ada latihan AKM ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua membaca dan mereview buku, ketiga menulis. Nah, di sini menulis ada tantangannya, nanti ada membuat puisi, ada membuat pantun, cerpen, carpon, juga carita pondok ya, di situ ada Sundanya juga. Kemudian dalam bentuk video di sini nanti ada mendongeng Bapak Ibu. Jadi nanti divideokan, ini sudah biasa anak-anak ya kalau masalah media visual itu. Jadi mendongeng, kemudian divideokan tidak lebih dari 5 menit, kemudian diupload ke YouTube, dan nanti di web itu hanya linknya saja. Kemudian di sini diorama dunia baca. Kelima ini diorama dunia baca itu jadi membuat karya ya Bapak Ibu, misalnya seperti program literasi itu membuat pohon literasi misalnya, atau membuat semacam figura ya hasil dari mereview buku. Jadi hasil mereview buku itu dibuat dioramanya. Kemudian ada video literasi. Jadi video literasi di sini adalah video saat sekolah mengimplementasikan literasi di sekolah. Misalnya ketika pembiasaan, ketika ada bulan bahasa, ada pembacaan puisi misalnya. Nah, ini tidak antara 2 sampai 5 menit. Kemudian menerbitkan buku. Nah, di sini menerbitkan buku adalah hasil kerja, hasil karya yang selama 10 bulan itu mau membuat antologi puisi atau antologi pantun atau antologi cerpen dari semua peserta dibukukan, diterbitkan. Kemudian ada instrumen literasi untuk AKM-nya. Kemudian ada kunjungan ke perpustakaan daerah. Ya, ini diharapkan kunjungannya ke perpustakaan daerah karena siswa sekarang itu kunjungan ke perpustakaan itu sangat rendah.
dan ada The Library. Ini The Library itu karena berbayar lah, jadi seperti beli tapi melalui C+ karena ini lumayan harganya sekitar 4 jutaan. Ini boleh beli boleh tidak gitu ya, ini nggak wajib. Tapi ini The Library itu adalah perpustakaan digital ada di dalam genggaman. Jadi selama 4 juta itu sebesar 4 juta itu bisa diakses oleh seluruh siswa di sekolah itu. Jadi menurut saya ini adalah jawaban untuk perpustakaan digital. Karena kalau kita membuat sendiri tentu akan lebih mahal. Dan ini adalah resmi The Library itu dari BRIN, yaitu Badan Riset dan Inovasi Nasional ya. Jadi dari kemudian ada pameran literasi. Pameran literasi ini di sekolah bisa kolaborasi ketika ada proyek. Di situ pamerannya apa? Yaitu karya-karya yang sudah dilakukan yang tantangan literasi itu. Jadi kita bisa membuat di situ meja, kemudian di videokan. Paling banyak, paling lama itu 5 menit. Ya, Musda Purwakarta, Pak Wan. Nah ini secara detail untuk diklat literasinya ya Bapak Ibu, ada materi umum, materi literasi dan numerasi, ada materi pembentukan karakter, ada materi implementasi GLK, materi implementasi GLS, dan materi implementasi GLM. Nah, seperti yang tadi sudah saya paparkan. Nah, itu diklatnya, jadi diklatnya itu 6 kali, setiap bulan 1 kali. Dan semua peserta diklat itu mendapat sertifikat, satu kali diklat itu adalah 32 JP. Jadi kalau 6 kali berarti 6 kali 32 JP. Kemudian yang kedua membaca dan mereview. Ini untuk membaca dan mereview buku, ini ada buku wajib dan ada buku bebas. Misalnya buku wajibnya nanti diberikan oleh kami dari GLN, kemudian buku bebasnya silahkan, atau misalnya peserta Bapak Ibu sudah punya buku di rumah yang belum sempat dibaca, itu bisa baca dan kita review. Bahan-bahan ya tuh. Jam. Waduh, Bapak mal bisa jangan kasih hormat. Kemudian yang ketiga menulis ya Bapak Ibu. Nah ini yang menulis tadi yang nantinya bisa diterbitkan karyanya menjadi sebuah buku, yaitu setiap peserta dalam tim itu puisi 4. Kemudian pantun 4. Jadi kalau kita mau menerbitkan buku antologi puisi dari tim yang 9 itu berarti sudah 4 kali 9 sudah 36 puisi. Artinya itu sudah bisa menerbitkan 1 buku. Gitu. Kemudian pantun. Ini tidak harus semua diterbitkan, tinggal pilih salah satu aja karena kan penerbitan itu memang biayanya juga tidak kecil ya Bapak Ibu. Jadi pilih salah satu. Kemudian yang keempat mendongeng. Ini salah satu melestarikan budaya Sunda juga. Mendongeng 2 cerita. Ceritanya tema bebas dan ceritanya tema keagamaan. Boleh menggunakan bahasa Indonesia. Mendongengnya boleh menggunakan bahasa daerah, boleh menggunakan bahasa internasional. Misalnya di sini mendongengnya boleh storytelling bahasa Inggris karena mau kolaborasi di KCD 4 itu kan pernah ada program ODEP ya, One Day One English program itu. Nah ini bisa menjadi ciri khas nanti di KCD 4. Kemudian durasi maksimalnya antara 2 sampai 5 menit Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kelima ini adalah diorama dunia baca. Jadi seperti ini contohnya, ada bisa membuat pohon literasi, bisa membuat figura literasi. Kalau
yang sudah ada, misalnya di sekolah-sekolah kita ya sudah ada pohon literasi. Nah itu jadi daun-daunnya itu nanti berisi hasil review dari tim itu ya. Bisa ini bisa dibuat dari banner, bisa dari karton, bisa juga dibuat permanen untuk misalnya sebagai ikon ya di sekolah, karena sekolahnya ingin menuju menjadi sekolah literasi nasional. Itu mungkin nanti ini dibuat oleh siswa dan divideokan. Jadi siswa sekarang itu sudah terbiasa kan dengan proyek di P5, jadi sudah kreativitasnya sudah tidak bisa kita ragukan lagi Bapak Ibu. Kemudian di sini ada video literasi seperti yang saya sebutkan tadi. Videonya ini bisa kegiatan literasi, pembiasaan di sekolah, kemudian ada testimoni, kemudian ada video permainan daerah yang seperti siswa lakukan saat galaksi ya, itu ada di permainan daerah videonya. Jadi ini juga sama diupload ke YouTube dan nanti linknya yang disimpan di web. Ketujuh, menerbitkan buku seperti yang sudah tadi saya sampaikan ya Bapak Ibu dari tantangan menulis. Ini saya lewat saja. Kemudian yang ke-8, instrumen literasi. Peserta nanti bisa mencoba ya, nanti diberi linknya untuk mengisi instrumen dari AKM ini, literasi dan numerasi. Kemudian ada survei karakter, ada survei lingkungan. Yang ke-9 yaitu kunjungan dan ini ke perpustakaan atau ya Bapak Ibu, ini bukan dan kunjungan ke perpustakaan atau library. Sepertinya kalau kunjungan ke perpustakaan daerah yang ada di provinsi atau kabupaten, anak-anak akan suka dan nanti divideokan, dan kalau membaca buku yang ada di perpustakaan nanti tinggal di foto bukunya, dia membaca kemudian halaman berapa, seperti itu Bapak Ibu. Yang ke-10 yaitu tadi saya sudah paparkan secara singkat, yaitu pameran literasi dan market atau parenting day. Yaitu ini bisa kolaborasi saat proyek Bapak Ibu atau acara-acara lain, misalnya kelas meeting, ini bisa dikolaborasi. Itu seperti itu Bapak Ibu, tantangan literasi yang 10 bulan selama 10 bulan dan melakukan 10 tantangan. Itu anu kepala sekolah barangkali ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, kalau saya bisa mampu untuk menjawab akan saya jawab, dan kalau saya belum mampu untuk menjawab saya akan tanyakan dulu nanti di GLN-nya, dan insya Allah akan saya sampaikan jawaban yang benar. Dari saya Bu. Ayo Bu. Ayo Bu. Iya Bapak Ibu mah. Ibu moderator. Mangga Ibu, mangga. Lah. Ya, saya Bu. Kamu berarti berapa? Dari saya mungkin Bu. Saya Bu. Iya, Mbak. Mangga Bu Emma. Mangga difasilitasi oleh moderator. Bapak Ibu, dari Ibu silakan untuk bertanya. Terima kasih. Kayaknya suaranya bersahut-sahutan ya dengan yang lain. Tolong di mute. Ya, terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. dari SMA Negeri 2 Purwakarta. Saya sangat tertarik dengan yang Ibu sampaikan tentang tantangan dalam 10 tantangan ini. Ya, Karena sekolah kami sebenarnya sudah memulai untuk
ke dalam literasi, bahkan kami mendirikan pondok literasi dan pondok numerasi untuk memfasilitasi anak-anak dalam kegiatan ini. Karena saya tahu bahwa kurikulum 2013 itu mengarah pada literasi dan numerasi. Ibu, bahkan kami itu sudah mempunyai program, diantaranya adalah yang saya lihat dari yang Ibu sampaikan, ada beberapa yang sudah kami laksanakan, diantaranya adalah tantangan membaca. Ini tantangan membaca ini kami jadi sebelum itu ya Bu, sekolah kami dulu. Sekolah kami itu sudah mempunyai jadwal literasi membaca yang terjadwal, yang dibimbing oleh Bapak Ibu guru setiap hari-hari tertentu ada jadwalnya. Kemudian pohon literasi juga kami memiliki di sudut-sudut kelas itu memiliki pohon literasi, tidak semua memang, baru beberapa bagian saja. Kemudian yang berikutnya adalah sekolah kami itu sudah ada buku penerbitan buku writing kreatif. Jadi anak-anak dan guru itu bisa membuat ada yang cerpen, ada yang cerpen, ada yang membuat suatu tulisan mereka di sana, pengalaman mereka dan sebagainya. Dan kami sudah menerbitkan dua majalah. Kemudian ada juga kami sekolah kami ini mempunyai satu programnya itu adalah perpustakaan digital. Tapi sementara ini memang kami punya aplikasinya Bu. Tapi sementara ini anak-anak memang lebih suka juga pergi ke perpustakaan. Kami sudah perpustakaannya menjadi lebih besar. Dan ada program itu sharing literasi mobile. Sharing literasi mobile ini bukan setiap hari, ada beberapa hari tertentu yang kami berkunjung ke sekolah-sekolah tertentu membawa buku-buku, kemudian ke SMP atau SMA tertentu kami membuat surat tugas, ada yang mereka membawa buku, kemudian meminta anak-anak untuk membaca di sana, kemudian mereka setelah membaca mereview apa yang mereka baca, dan kami beri apresiasi dalam bentuk cindera mata. Kemudian pada hari Sabtu, anak-anak OSIS dengan MPK itu pergi ke sebuah tempat olahraga, tempat taman-taman tertentu, juga membawa buku-buku, kemudian memberikan satu apresiasi pada mereka yang sudah membaca dan mereka yang bisa mereview dari bacaan yang sudah kami miliki. Persoalannya mungkin ada beberapa yang belum kami lakukan dari semua yang tantangan yang 10 ini, seperti diklat literasi dan sebagainya. Permasalahan kami memang perlu bimbingan lebih lanjut untuk ini, dan kami harus ke siapa dan kemana agar berkelanjutan program yang kami lakukan ini, dan kami mengikuti program yang Ibu sosialisasikan hari ini. Terima kasih Ibu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu moderator, apa jawabannya langsung saya jawab atau enggak Ibu? Enggak. Ya. Terima kasih Ibu Hadi Emma dari SMA Negeri 2 Purwakarta. Saya memberikan apresiasi Bu, ternyata sekolah Ibu sudah lebih lebih maju gitu dari sekolah-sekolah lain. Disinilah jadi adanya Talenta 2023 itu, jadi bukan hanya sekolah yang belum ada program literasi yang terarah, tetapi sekolah yang sudah jalan literasinya juga di sini bisa menginspirasi sekolah-sekolah lain, dan kami memfasilitasi literasi yang terarah seperti yang Ibu harus ke siapa. Ibu tadi Garis Jabar itu ada media sosialnya, ada WA, ada IG ya, ada Facebook, ada YouTube, dan kami sekarang sudah membuat ada grup dari SMA SMK KCD 4 yang mau belajar literasi dari tantangan literasi ini. Jadi nanti mungkin Ibu memberikan nomornya untuk saya masukin ke grup
grup kami supaya nanti di sana bisa kami bimbing gitu. Sebenarnya bukan membimbing ya Bapak Ibu, jadi kita sharing, nggak lebih ke sharing mungkin di sini ya Bapak Ibu. Ibu, silakan Ibu, kami memfasilitasi semuanya. Langsung dicarikan etana. Terima kasih Ibu. Iya Ibu. Nanti ada webnya Ibu, jadi peserta. Jadi kalau Ibu nanti mengirimkan satu tim, nanti salah satunya saja, misalnya Ibu juga bisa nanti yang 9 orang tim itu bisa kepala sekolah 1, guru 2, siswa 6. Jadi kepala sekolah juga boleh di sini. Nah itulah kelebihannya GLN Jabar itu. Jadi kepala sekolah, guru, siswa bisa satu tim berkolaborasi dalam literasi. Nah, jadi nanti program kami yang terarah ada di web nanti. Setelah Ibu membuat akun, di webnya, web literasi. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Terima kasih Bu Emma, sudah cukup? Cukup Ibu. Mohon mangga. Masih ada lagi yang mau bertanya? Apa sudah cukup? Karena sudah jam 10. Jadi begini aja Bapak Ibu, nanti lebih detailnya lagi seperti SMA 5, SMA 1, kemudian SMA Jatiluhur itu sebagian sudah banyak yang ada di grup. Nanti mungkin yang lainnya untuk yang tertarik dengan tantangan ini bisa saya masukin ke grup WA-nya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Terima kasih pada Ibu Bu, Nino. buku induk. Oh Ibu itu ada yang bertanya, yang semasa Pabuaran. Bu. Mangga Bapak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan penjelasan Bu Nuni, alhamdulillah bahwa program Gerakan Literasi Nasional ini sekarang untuk tingkat cabang dinas sudah mulai ada pengelolaan khusus ya Bu ya, terkait dengan adanya SK GLN tingkat wilayah 4 begitu. Karena ini di sekolah kami ya Bu ya, Desa Pabuaran, memang rapor pendidikan yang kami analisa di tahun 2022 itu ada perhatian khusus perhatian khusus untuk literasi dan numerasi, dan kami alhamdulillah sama dengan Bu Hajah Emma juga sudah mulai melakukan gerakan literasi di sekolah kami, dan alhamdulillah mungkin ke depannya kami akan terus berkoordinasi dengan Ibu terkait dengan program-program yang akan kami lakukan ke depan. Kemudian yang kedua, ini untuk Ibu Santi Bu, mohon maaf terkait dengan platform Merdeka Mengajar ya Bu ya. Itu di Kabupaten Subang tanggal 13 Maret nanti itu akan diadakan gebyar PMM untuk tingkat TK sampai SMP yang dilaksanakan oleh komunitas guru penggerak Kabupaten Subang. Saya diundang sebagai perwakilan dari SMA, tetapi kemudian saya sampaikan bahwa SMA mungkin ruang lingkupnya berbeda di cabang dinas gitu ya Bu ya. Jadi kami akan melakukan koordinasi kegiatan pada level cabang dinas terkait dengan platform Merdeka Mengajar. Karena sejauh ini perkembangan penggunaan platform Merdeka Mengajar di Jawa Barat khususnya itu memang belum begitu bagus angkanya. Nah, sekalian saya perkenalkan Bu, kami dari komunitas guru penggerak Kabupaten Subang juga sudah mulai berkoordinasi dengan teman-teman GP di Karawang dan Purwakarta. Yang angkatan 3 itu di Karawang sudah ada 18 orang guru SMA, sementara untuk di Purwakarta itu baru angkatan 5 dan itu ada 6 orang yang masuk ke GP. Di angkatan 5 di Purwakarta ada dari SMK juga dan SLB. Nah, bulan ini kami merencanakan akan bersilaturahmi dengan KCD terkait dengan program PMM ini Bu. Mudah-mudahan nanti bisa difasilitasi dan diagendakan juga terkait dengan jadwal Pak KCD untuk roadshow ke berbagai sekolah di cabang dinas wilayah 4 ya Bu ya, termasuk untuk ke Subang nanti hari Kamis. Alhamdulillah di SMA 2 dan SMA 1 juga SMA Plus Asahanas
akan dikunjungi oleh Pak KCD. Terima kasih. Demikian Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum ditutup, Bu. Ya. Mangga, Ibu, mangga. Kita memang sudah mencoba menjadwalkan, tetapi terjadi pergantian kepala cabang dinas ya Pak ya. Maka kemarin saya baru prolog ke Pak KCD baru. Mudah-mudahan nanti kita akan tindak lanjuti ya Pak, karena minggu ini Bapak sedang ada kunker di kabupaten kota, ingin melihat beberapa sekolah sementara ini yang tentunya ke depan akan ada sekolah-sekolah juga yang akan dikunjungi oleh Bapak Kepala Cabang Dinas. Insya Allah Pak, kita juga sudah mencoba akan menindaklanjutinya, tetapi memang mungkin Allah belum mengklikkan ya Pak ya, Pak Dadang ya. Bapak sudah berkoordinasi dengan saya berkali-kali dan memang jadwal kita selalu berbenturan ya Pak. Insya Allah Pak, karena saya juga di tim Kemdikbud juga selaku pembahas dari sisi kemitraan ya Pak, terkait dengan kegiatan kurikulum merdeka dan sekolah penggerak dan juga guru penggerak. Nah, itu mudah-mudahan nanti kita akan ada proses yang akan kita lakukan. Kita coba akan melihat atau akan memberdayakan teman-teman GP ya, guru penggerak yang bisa membantu kami cabang dinas untuk bisa melakukan terobosan untuk meningkatkan mutu baik dari sisi pembelajaran maupun dari sisi yang lainnya gitu Pak. Terima kasih Pak Dadang, insya Allah mudah-mudahan kita akan coba koordinasikan dengan baik. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, Bapak Ibu sedikit ya, saya hanya menginformasikan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, mohon baik SMA, SMK, SLB, baik swasta maupun negeri, mohon untuk, karena ada beberapa informasi terkait ijazah yang belum disampaikan pada siswa, mohon tidak ada proses penahanan ijazah. Adapun kendala siswa yang sulit untuk dihubungi, segera Bapak Ibu mencari cara yang terbaik, apakah membuka di website sekolah masing-masing, kapan bisa anak-anak mengambil ijazah, dan Bapak Ibu ketahui bahwa pengambilan ijazah itu tidak boleh dikaitkan dengan biaya administrasi yang ada di satuan pendidikan. Mohon ini menjadi catatan Bapak dan Ibu, silahkan komunikasikan dengan baik dengan orang tua. Ijazah itu milik anak-anak kita yang tentunya akan berguna untuk kelanjutan, baik dia akan melanjutkan ke perguruan tinggi ataupun dia akan bekerja. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu Kepala Sekolah apabila kesulitan untuk bisa menyampaikan ijazah ini pada siswa, karena hak siswa mendapatkan ijazah itu setelah melewati proses, maka lakukan berbagai macam cara, bisa dengan web ataupun informasi-informasi lainnya. Itu saja mungkin tambahannya Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Bu Rima di unmute. Bu Rima masih di ya. Mohon. Karena sudah jam 10 ya, mungkin sudah cukup ya Bu ya. Terima kasih kepada Ibu Nunu yang sudah memberikan pemaparan dan informasi mengenai GLN, Gerakan Literasi Nasional, yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan minat baca bagi siswa-siswi di Satuan Pendidikan Cabang Dinas Wilayah 4. Mudah-mudahan segera direalisasikan. Dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin, pemaparan materi dan sesi tanya jawab telah selesai. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati para narasumber maupun para peserta rapat mingguan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembalikan ke Ibu Yanti. Waalaikumsalam. Izin lab Bapak Ibu. Assalamualaikum. Can ngedoa Bapak. Izin lip. Nuhun Ibu Santi. Nuhun Bapak Ibu Kepala Sekolah KCD 4. Assalamualaikum. Mohon hatur nuhun Ibu Nuno yang sudah memaparkan materi dan kepada Ibu Rimawati yang sudah memandu acara rapat mingguan pada
pagi hari ini sehingga rapat berjalan dengan lancar. Baiklah, untuk menutup acara dan untuk kelancaran kita menjalankan aktivitas selanjutnya, kita akhiri dengan pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Arsiparis Ahli Muda dari SMA N 1 Tempuran kepada Bapak Hari Bukhari SPD, dipersilahkan. Ya, Janti, udah masuk suara saya? Mohon, mangga atas, mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. kami hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 beserta jajaran, Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu arsiparis, serta Bapak Ibu peserta rapat virtual Minggon KCD Wilayah 4 yang saya hormati. Marilah sejenak kita tundukkan kepala, heningkan hati dan pikiran, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar rapat hari ini mendapat ridho-Nya dan kita semua dapat mengimplementasikan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Penyayang, hanya dengan rahmat dan kasih sayang-Mu lah rapat Minggon virtual kantor cabang Dinas Pendidikan 4 dapat berjalan dengan lancar. Amin. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami. Bukakanlah pintu kebajikan, pintu rahmat, pintu barokah, pintu kekuatan, pintu kesehatan, pintu rezeki, dan pintu keselamatan. Allahumma afrik alaina sabra, wasabit aqdamana, wangsurna alal qaumil kafirin, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ibu Yanti. Mangga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hari yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga memberikan kelancaran untuk aktivitas selanjutnya. Amin. Baik Bapak Ibu peserta rapat Minggon kali ini, terima kasih atas partisipasinya. Selamat menjalankan aktivitas. Dari saya sebagai MC, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Ibu, izin lab sadayana. Sehat sadayana. Sehat-sehat. Izin lab Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.